Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di perkuliahan kedua untuk komunikasi bisnis hari ini bersama saya Eris Dianawati SPDMM AKT CRA HJS. Untuk tujuan belajar, yang pertama mengidentifikasi perubahan dalam dunia kerja dan pentingnya kemampuan berkomunikasi. Yang kedua menjelaskan proses komunikasi. Yang ketiga membahas kendala-kendala komunikasi antar pribadi dan cara-cara untuk mengatasinya. Yang keempat tentang menganalisis fungsi dan prosedur komunikasi dalam organisasi. Berikutnya adalah menilai aliran komunikasi dalam organisasi termasuk kendala-kendala dan metode untuk mengatasi kendala tersebut. Terakhir, tujuan belajarnya adalah menyebutkan tujuan komunikasi bisnis yang etis dan menjelaskan cara-cara yang penting untuk melakukan hal yang benar. Mata kuliah komunikasi bisnis ini akan membantu kita untuk menerapkan sebuah proses universal yang memampukan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah komunikasi saat ini dan sepanjang karir kita. Kemudian mempelajari teknik-teknik menulis yang spesifik dan berbagai strategi organisasional untuk menyusun pesan-pesan bisnis yang jelas, singkat, dan memiliki tujuan. 3. Menguasai keterampilan berbicara efektif untuk menyampaikan ide-ide kita kepada kelompok kecil maupun kelompok besar. Membantu belajar menjadi anggota tim yang berguna, bisa bekerja produktif dengan internet dan berbagai teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini, dan mengenali pentingnya berbagai isyarat komunikasi nonverbal, menghargai dan peka terhadap keragaman dan fungsi dalam lingkungan kerja yang multibudaya, mengembangkan alat-alat untuk menghadapi secara etis situasi yang penuh tantangan, meningkatkan rasa percaya diri bahwa kita akan selalu mempunyai contoh dokumen yang sangat bagus untuk dijadikan rujukan saat ini dan dalam dunia kerja. Terakhir, mata kuliah ini akan membantu kita mendapatkan pekerjaan yang kita impikan dengan menawarkan tip-tip pencari kerja, menulis resume, dan menghadapi wawancara. Memastikan bahwa kita berhasil di tempat kerja yang baru. Agar berhasil dalam dunia kerja saat ini, kita dituntut untuk mampu membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dengan efektif. Persaingan global yang memuncak, komunikasi menjadi lebih sulit dengan orang yang memiliki agama, adat istiadat, dan gaya hidup yang berbeda. Hierarki manajemen yang mendatar, organisasi mendatar menuntut agar setiap karyawan menjadi komunikator yang terampil. Manajemen berbasis tim yang diperluas, teknologi komunikasi inovatif, email, voicemail, fax, konferensi video, dan situs web merevolusi cara kita bertukar informasi. Lingkungan kerja yang baru, kompetisi global, restrukturisasi dan teknologi bergerak atau mobile mendorong rencana kerja yang fleksibel seperti telekommuting dan hoteling. Bagaimana dengan tenaga kerja yang semakin beragam? Berkomunikasi dengan pekerja berbeda ras, etnis, gender, dan usia memerlukan sikap dan keterampilan baru. Terakhir, berkembang dalam abad pengetahuan bahwa pekerja yang terdidik atau knowledge worker memperhatikan simbol-simbol seperti kata, gambar, dan data. Berkembang dalam abad pengetahuan. Bagaimana tentang belajar berpikir kritis, bagaimana tentang memegang kendali karir Anda, dan bagaimana belajar berkomunikasi. Kita sekarang menyaksikan kemunculan suatu perekonomian baru berbasis informasi dan pengetahuan. Tenaga kerja fisik, bahan baku, dan modal tidak lagi menjadi unsur pokok dalam penciptaan kesejahteraan. Para ekonom memprediksi bahwa 2/3 pekerjaan baru dalam perekonomian sebuah negara maju akan mensyaratkan lebih dari 12 tahun pendidikan dan pelatihan. Dan sebagian di antaranya akan memerlukan lebih dari 17 tahun. Pekerjaan yang berulang semakin berkurang, dan digantikan oleh pekerjaan baru yang mengharuskan pekerja terus-menerus berubah dan beradaptasi. Perubahan yang terus-menerus berarti bahwa kebanyakan pekerjaan saat ini memerlukan pembelajaran berkelanjutan, pasar tenaga kerja yang berubah-ubah mengharuskan orang terus belajar agar mereka dapat lebih mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Pekerja yang terdidik menggunakan pikiran untuk bekerja. Mereka mampu memanfaatkan simbol-simbol seperti kata, gambar, dan data. Apa arti semua ini bagi Anda? Baik, sebagai seorang pekerja terdidik di masa depan, Anda diharapkan dapat menghasilkan, mengolah, dan bertukar informasi,
Entah Anda bekerja dalam perekonomian baru berbasis.com atau bisnis berbasis internet, atau perekonomian lama dalam perusahaan-perusahaan batu dan semen atau brick and mortar. 3 dari 4 pekerjaan akan mensyaratkan bentuk tertentu dari kerja pikiran. Pihak manajemen dan karyawan akan mengambil keputusan dalam bidang seperti pengembangan produk, pengendalian kualitas, dan kepuasan pelanggan. Berikutnya adalah bagaimana menelaah proses komunikasi. Karena komunikasi merupakan faktor utama dalam perekonomian berbasis pengetahuan yang kini sedang berkembang dan merupakan pertimbangan pokok bagi siapapun yang memasuki dunia kerja saat ini, maka kita perlu melihat lebih mendalam seluruh proses komunikasi. Apa itu komunikasi? Dalam konteks kita, komunikasi adalah pengiriman informasi dan makna dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Elemen penting dalam definisi ini adalah makna. Komunikasi mempunyai tujuan utama, yaitu pengiriman makna. Proses komunikasi dikatakan berhasil hanya jika penerima memahami suatu ide sebagaimana maksud si pengirim. Kedua pihak tidak hanya harus sepakat atas informasi yang dikirimkan, tetapi juga bersepakat atas makna informasi tersebut. Bagaimana suatu ide berpindah dari seorang ke orang lainnya? Meskipun kita mungkin pernah menyaksikan dalam film-film fiksi ilmiah tentang masa depan, kita tidak dapat hanya menatap lawan bicara dan sekonyong-konyong mengirim pesan secara langsung dari pikiran ke pikiran. Kita harus menggunakan suatu proses komunikasi yang lebih rapuh yang secara umum terdiri atas 5 tahap. Apa saja tahapan itu kita bisa lihat di figur 1.4. Yang pertama, pengirim memiliki ide. Yang kedua, pengirim mengkodekan atau encode idenya dalam pesan. Yang ketiga adalah pesan berpindah melalui saluran. Yang keempat, penerima menguraikan atau dekode pesan. Yang kelima, umpan balik diberikan ke pengirim. Dan yang terakhir adalah kemungkinan umpan balik tambahan ke penerima. Sekarang, bagaimana mengatasi kendala komunikasi antar pribadi? Kendala-kendala yang menimbulkan kesalahpahaman, ada bingkai referensi yang berbeda, ada disebabkan karena kurangnya kemampuan berbahasa, ada juga karena disebabnya gangguan. Mengatasi kendala komunikasi dengan komunikator harus mengantisipasi masalah dalam pengkodean, pengiriman, dan penguraian. Kemudian, komunikator yang baik mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi umpan balik. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang kendala-kendala yang menimbulkan kesalahpahaman. Ada 4 kendala di sini yang biasanya menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu bypassing, yang kedua adalah bingkai referensi yang berbeda, yang ketiga kurangnya kemampuan berbahasa, dan yang keempat adalah gangguan. Berikutnya kita akan diskusikan tentang bingkai referensi yang berbeda. Agak panjang ya kita dalam penjelasan hal ini. Kendala lain pada komunikasi yang jelas adalah bingkai referensi kita. Segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan dalam dunia ini diterjemahkan melalui bingkai referensi atau yang disebut dengan frame of referensi. Bingkai ini merupakan referensi dari pribadi kita. Bingkai unik yang kita bentuk oleh kombinasi dari pengalaman, pendidikan, budaya, harapan, kepribadian, dan banyak unsur lainnya. Akibatnya, kita mesti membawa prasangka dan harapan kita sendiri ke dalam semua situasi komunikasi. Karena bingkai referensi ini sepenuhnya berbeda dari orang lain, maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu sama persis seperti yang orang lain melihatnya. Ada sebuah contoh merger antara Daimler-Benz dan Chrysler untuk menciptakan Daimler-Chrysler mengalami sejumlah perbedaan culture yang serius dalam hal kebiasaan kerja, perencanaan, pelaksanaan rapat, dan pertukaran informasi. Maka, untuk memastikan terjadinya integrasi perusahaan yang berjalan mulus, maka pihak manajemen harus menerima perbedaan dan membiarkan setiap kelompok bekerja sesuai pengalamannya.
Bagaimana manajer pelaksana mengintegrasi manajemen internasional dari perusahaan yang bergabung itu? Maka manajer mengatakan seperti ini. Ketika Anda mengatakan sesuatu, maka hal itu tidak selalu mempunyai arti yang sama, tergantung pada lawan bicara Anda. Jadi, kami menetapkan semacam budaya diskusi. Kami tidak mempunyai kesenjangan budaya, hanya kesenjangan dalam cara setiap orang mengungkapkan dirinya. Maka dari sini, komunikator bisnis yang bijak berusaha untuk mencegah kegagalan komunikasi dengan berjaga-jaga atas bingkai referensi mereka sendiri dan bingkai referensi orang lain. Diskusi kita selanjutnya tentang bagaimana mengatasi kendala komunikasi. Sama, ini juga agak panjang. Jadi, komunikator yang teliti itu dapat mengatasi kendala komunikasi dengan berbagai cara. Separuh pertempuran dalam berkomunikasi secara sukses adalah mengenali bahwa keseluruhan proses bersifat rapuh dan rentan terhadap gangguan. Seperti seorang sopir yang siaga mengantisipasi masalah di jalan, komunikator yang baik mengantisipasi masalah-masalah dalam pengkodean, pengiriman, dan penguraian sebuah pesan. Komunikator yang efektif juga berfokus pada lingkungan dan bingkai referensi penerima pesan. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana kira-kira reaksi orang itu terhadap pesan saya? Atau apakah si penerima mengetahui pokok persoalan sebanyak yang ku ketahui? Nah, kesalahpahaman dapat dicegah jika Anda menyusun ide Anda secara logis dan menggunakan kata yang tepat. Mark Twain pernah berkata seperti ini, perbedaan antara kata yang hampir benar dengan kata yang benar adalah seperti perbedaan antara lampu dan kunang-kunang. Tetapi, komunikasi adalah lebih dari sekedar mengungkapkan diri kita dengan baik. Sebagian besar keberhasilan komunikasi adalah mendengarkan. Ahli manajemen, Peter Drucker, mengamati bahwa terlalu banyak eksekutif mengira bahwa mereka sangat baik dalam berhubungan dengan orang lain, karena mereka mampu berbicara dengan baik. Mereka tidak menyadari bahwa hubungan baik dengan orang lain berarti mampu mendengarkan dengan baik.